Selamat datang di garasi Bangda. Hahaha. Belakangan ngerasa kopling kok makin lama makin keras begini ya. Makin lama makin bikin pegel. Terutama kalau ketemu lampu merah rasanya waduh, apalagi macet-macetan. Widih. Nah, ini biasanya karena kabelnya kotor atau olinya sudah kering dan mulai keset. Kuncinya nggak banyak, hanya kunci 12, kunci 14, kemudian saya pakai kunci Inggris, tang, nggak lupa pasit dengan karetnya, oli, dan yang terakhir adalah bensin atau pertalite ini. Nah, pertama sekali yang pasti kita buka dulu kabel koplingnya, kita keluarin dulu. Nah, bagian ujungnya di situ ke tuas pengait kopling, kemudian ini bagian mounting ke body. Terus ke sini ada mounting satu lagi tapi di sini nggak ada bautnya. Kemudian satu lagi baru penguncinya. Nggak susah, tinggal buka aja bagian ini, bagian adjusternya. Tinggal dikendorin ke kiri, dibantu penahan bisa tang, bisa kunci Inggris. Yang lebih gampang kunci Inggris karena bisa nggak dipegangin. Nah, selesai. Cabut, kemudian tinggal keluarin dari sini holdernya, dari penahannya. Nah, ini tinggal didorong aja sampai bagian kabelnya ke sana. Nah, keluar begini. Tinggal lepasin bagian mounting yang ke body. Harusnya ada dua, tapi di sini tinggal satu yang ada bautnya. Satu lagi nggak ada bautnya, nanti bakal saya lengkapi waktu masangnya. Nah, satu lagi di sini. Dan satu lagi dua baut di bagian yang nempel ke body. Kebetulan di Suzuki Karimun ini ke pedal hanya tuas pengait seperti ini, tidak ada baut dan tidak ada bos segala macam, tidak ada klipnya juga, tinggal copot aja. Selesai semuanya kebuka, tinggal kita keluarin dari mobil. Nah, begini dia penampakannya, kita tarik keluar. Nah, setelah ini baru kita mau cuci dulu kabelnya. Nah, ini kita coba. Nah, pakai tenaga nariknya ini karena memang olinya kering jadi keset dan macet, dia macet. Nah, ini juga tadi dari bawah juga begini, perlu usaha banyak buat nariknya. Nah, ini ada seperti kotoran oli kering. Nah, jangan lupa ini tadi plastik yang udah kita siapin, tinggal dibuat lubang ke bawah, dimasukin ke dalam, dan di sininya, di ujungnya sini kita ikat pakai karet. Nah, ini supaya nanti bensin yang kita masukin dan oli yang kita masukin juga nggak netes ke bawah. Begini, karet 2 biji sudah cukup. Dicantolin ke sini, diputer-puter dan dicantolin lagi ke sini. Nah, oke, selesai. Bagian pertama kita mau cuci dulu, jadi kotoran-kotoran yang ada di dalam supaya lumer dan turun ke bawah. Cuci pakai bensin seperti ini. Nah, seperti ini dimasukin ke plastik tadi, kemudian ini kita tarik-tarik sampai rasanya lancar. Ini agak susah. Kita masukin 2 kali sudah cukup lancar sih, tapi saya mau supaya kabelnya bersih dan nanti oli yang masuk juga berikutnya bisa melumasi seluruhnya sampai ke bawah. Jadi ini tinggal ditarik-tarik aja. Tarik keluar masuk tapi jangan bayangin yang macam-macam. Nah, ini dia bagian bawahnya. Nah, ini sudah agak lancar seperti ini. 2 kali tarik biasanya sudah mulai lancar. Tinggal ditarik-tarik aja bagiannya ini dari atas juga. Yang penting bagian bensinnya tetap memenuhi bagian lubang dari sarangnya yang di bawah. Jadi bensinnya tetap bisa masuk ke dalam seperti ini. Nah, ini 1 2 1 2. Nah, seperti ini terus sampai dia benar-benar lancar. Sampai sini saya merasa sudah cukup lancar, tinggal kita ganti bensin yang ada tadi dengan oli yang sudah kita siapin sebelumnya.
Olinya nggak perlu dilihat mereknya, yang penting oli baru, jangan oli bekas, karena oli bekas mengandung serpihan besi atau serpihan yang lain dan kotoran-kotorannya, makanya gunakan oli yang baru. Seperti yang tadi, cukup olinya sampai menutupi bagian sarung kabelnya, jadi olinya bisa masuk ke bagian selah kabelnya. Seperti ini sudah cukup. Seperti tadi kita tinggal dorong keluar masuk. Nah, ini tinggal dorong keluar masuk supaya olinya ikut masuk ke sarangnya. 1 2 1 2. Nah, seperti ini, karena sudah cukup lancar, jadi tinggal memasukkan pelumasnya aja ke dalam. Nah, 1 2 1 2 sampai kira-kira beberapa 1 menit cukup sepertinya untuk melumasi memasukkan oli ke dalam kabel ini. Ini sudah ringan sekali. Sekarang tinggal kita pasang lagi ke tempat semula. Ada 2 mounting di bodi bagian belakang nih dekat firewall, kemudian di bawah dan di pedal. Nah, seperti ini sudah masuk. Nah, ini bagian mounting ke bodi yang bagian depan, ini kita pasang baut dulu. Ini bautnya harusnya 2, tadi saya bukanya 1. Setelah pasang baut yang atas, pasang mounting yang ke bodi. Jangan lupa pasang pengait yang ke pedal dulu. Nah, ini kita pasang dulu yang di sini, baru yang di bawah disesuaikan sesuai adjusternya dan main pedalnya. Ini hanya cantol begini doang. Nah, begini. Oke, selesai. Tinggal yang di bawah ini masukin lagi ke holdernya, ini ke penahannya ini. Oke, nah sudah beres, tinggal masukin adjusternya ke pengait, ke tuas pengungkit. Nah, seperti ini masuk dan kita pasang mur adjusternya. Kalau di motor seperti tuas rem ya, bentuknya seperti ini, ada mur adjusternya juga sama seperti di motor. Yang begini doang, nggak ada yang ribet. Sudah selesai, tinggal dirasain di pedal cukup atau belum. Nah, asik begini. Nah, ini saya yang suka dari kopling nih, begini ringan kayak permen karet kalau diinjek. Nah, seperti ini. Nah, udah cukup ringan, saya rasa udah cukup segini. Tingginya juga, mainnya juga udah cukup. Ada jarak spilling free nya, kemudian baru bagian kerasnya. Oke, seperti ini saya suka koplingnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman ngerasain koplingnya mulai keras, mulai seret di ujung, di tengah, di pangkal, nah boleh dicoba dicuci dulu.